Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armas Sastra Bahar dari Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Kedokteran Gigi Pencegahan, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah penulisan hasil penelitian yang dimana diantaranya berisi abstrak, introduction, material and method, dan juga kemudian kepada hasil. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mampu menyusun penulisan ilmiah berdasarkan konsensus internasional dengan memperhatikan kaidah-kaidah aturan penulisan ilmiah. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa di dalam penulisan ilmiah itu kita mulai dengan adanya sebuah abstrak, yaitu berupa tulisan sederhana, penyajian kembali secara cepat, singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca, merupakan salah satu bagian penting dalam menyusun karya ilmiah. Abstrak merupakan intisari ringkas mengenai karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, atau laporan jurnal hasil penelitian. Abstrak disajikan pada bagian pertama sebuah karya tulis. Isi abstrak adalah pertama latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh peneliti untuk mencari solusi menyelesaikan masalah penelitian yang dilakukan. Berisi metode, menjelaskan secara ringkas dan padat jenis metode penelitian apa yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara dan langkah yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menjadi kaidah yang harus dijelaskan terkait dengan apa yang dilakukan peneliti, dijelaskan secara umum. Kesimpulan sebagai penutup dan kaidah cara membuat abstrak yang baik, dapat diketahui bahwa penelitian yang telah dilakukan apakah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian abstrak juga berisi kata kunci, yaitu kata kunci ditempatkan pada akhir paragraf, yaitu berguna untuk memudahkan pencarian secara online. Kata kunci dapat dipilih dari kata-kata yang ada pada judul penelitian. Bagaimana membuat abstrak yang baik dan benar? Di antaranya adalah dari jumlah kata. Jumlah kata biasanya 250 kata, tapi ini bergantung pada jumlah kata yang ditentukan oleh jurnal yang kita tuju. Jarak antara basis, spasi penulisan antar baris adalah satu spasi atau single spacing. Penggunaan kata dalam bahasa asing dicetak miring. Jumlah paragraf, pertama, tujuan penelitian dan sikap penelitian. Kedua, metode penelitian yang digunakan. Ketiga, merangkum hasil penelitian. Keempat, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Bahasa yang digunakan adalah bahasa induk dan bahasa global. Jadi biasanya ada dua abstrak yang ditampilkan, seperti bahasa induk, dan kedua adalah bahasa global. Kata kunci, jumlah 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda. Penulisan sebuah abstrak itu harus singkat, padat, dan jelas. Ini adalah merupakan contoh abstrak yang saya ambil dari sebuah artikel yang berjudul Dental Caries Experience and Associated Factors Among 12 Years Old School Children in East Jakarta, Indonesia, di mana abstrak ini berisi introduction, kemudian objektif, material and method, result, dan kesimpulan atau conclusion. Kemudian setelah abstrak kita masuk ke dalam bagian introduction atau pendahuluan. Berisi latar belakang mengapa penelitian dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori yang diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian tersebut. Komponen penting yang harus ada di dalam sebuah pendahuluan itu adalah 1. Alasan tujuan penelitian. Manfaat yang ingin didapatkan dari hasil penelitian, menawarkan solusi dari permasalahan yang diteliti, harus tersusun secara teoritis, sistematik, dan saintifik. Kedua, tujuan pustaka atau kajian literatur. Merupakan prinsip dalam pembuatan artikel jurnal penelitian adalah kebaruan, mengajukan perspektif yang berbeda dan mencoba menghasilkan suatu kebaruan. Ketiga, rumusan masalah. Berupa observasi atas sebuah objek atau masalah, diangkat dari masalah yang sudah diobservasi dan direncanakan menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam pembahasan, yaitu menjadi fokus dalam perubahan. Di dalam pendahuluan yang keempat adalah alasan. Alasan menjadi bagian pendahuluan yang utama. Alasan berfungsi menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang penting dan dibutuhkan. Dijelaskan secara rinci, sistematis, dan teoritis. Ini adalah sebuah contoh dari sebuah pendahuluan yang saya ambil dari jurnal BMC Oral Health dengan judul Attitude Toward and Awareness of Medical and Dental Collaboration Among Medical and Dental Students in a University in Indonesia. Ini silakan dicari bagaimana contoh sebuah pendahuluan yang di dalam jurnal tersebut.
Kemudian kita masuk ke dalam bagian bahan dan cara kerja, yaitu material dan metode, yang merupakan bagian yang dilaporkan sebagai penulisan yang lebih mudah. Tetapi harap diingat bahwa 30% penolakan terhadap artikel berhubungan dengan bagian ini, yaitu bagian bahan dan cara kerja. Berisi informasi tentang prosedur, desain, pengumpulan data, dan metode asesmen dari penelitian sehingga penelitian ini dapat dilakukan ulang oleh peneliti lain. Di dalam bahan dan cara kerja itu menjawab beberapa pertanyaan. 1. Mulai dan akhir waktu periode penelitian. 2. Jumlah subjek atau pasien atau hewan, eksperimen, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian ketiga, disetujui oleh Komite Etik Penelitian. Keempat, desain studi, yaitu prospektif, retrospektif, atau lainnya. Bahan dan cara kerja ini merupakan indikasi yang sudah disampaikan pada material dan metode tidak diulang pada bagian hasil. Bila menggunakan metode yang berbeda dengan yang sering diinformasikan, harus dijelaskan secara rinci. Jika mengikuti protokol metode penelitian pada jurnal lain, maka harus disertakan dengan referensinya. Di dalam bahan dan cara kerja itu juga kita harus menampilkan mengenai evaluasi statistik. Ini adalah sebuah contoh dari bahan dan cara kerja yang ada di dalam sebuah jurnal. Kemudian kita masuk ke dalam bagian hasil atau result, yaitu berisi paparan objektif peneliti terhadap hasil-hasil penelitian, antara lain penemuan-penemuan penelitian, penjelasan serta penafsiran dari data dan hubungan yang diperoleh, serta pembuatan generalisasi dan penemuan. Bila ada hipotesis, bagian ini menjelaskan proses pengujian hipotesis dan hasilnya. Hasil penelitian harus disajikan secara jelas dan sistematis, karena bagian ini merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil itu harus disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis, data, serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Dapat disajikan dengan cara deskriptif atau naratif, dengan tabulasi, tabel atau grafik, atau gabungannya. Pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian. Penafsiran hasil penelitian yang berkaitan dengan hipotesis. Ini merupakan sebuah contoh dari hasil yang disajikan di dalam sebuah tulisan ilmiah, di mana di sini terlihat bahwa hasil itu bisa disajikan secara naratif atau tabel atau bisa juga di dalam bentuk grafik. Yang penting adalah hasil dari penelitian ini harus disajikan secara ringkas dan jelas. Dan di dalam sebuah penelitian itu, sebuah hasil tulisan penelitian itu harus menyajikan referensi yang jelas dan ditulis dengan cara yang baik. Demikian saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.